hanya firman-Mu yang sanggup memuaskan kami. Firman-Mu lah jawaban dalam semua hidup kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk pagi yang penuh berkat ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya pada pagi hari ini semua kami diberkati, mendapatkan kekuatan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan ada jalan keluar. Dan kami boleh terus melihat Tuhan menuntun dengan cara yang ajaib. Karena kami semua adalah umat-Mu, anak-anak kesayangan-Mu, yang Engkau sudah pilih sebelum dunia diciptakan untuk kami hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar, yang menguatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, marilah Engkau berbicara kepada kami. Marilah Engkau Roh Kudus yang menuntun kami, memberikan kami pengertian, pencerahan. Kiranya firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini menguatkan kami semua, menolong kami untuk semakin kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan biarlah setiap perkataan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Silahkan duduk, salam semuanya, apa kabar? Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, bisa ketemu lagi pada pagi yang penuh berkat ini. Saya lihat wajah saudara semua sukacita. Saya percaya itu semua karena anugerah belas kasihan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam topik Allah yang murah hati. Kita akan sama-sama melihat dari kitab suci. Mari kita lihat sebentar dari kitab suci kita dari Matius pasal yang ke-20. Mari kita lihat bersama-sama Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Kalau sudah ketemu yang bawa Alkitab. Ya, baik. Lebih baik mungkin kita yang membaca yang pria ayat yang pertama, kemudian yang wanita ayat yang kedua bergantian. Memang sedikit panjang, tapi ayat ini akan menolong kita memahami Allah yang murah hati. Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yang pria membaca ayat yang pertama, yang wanita membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya. Kita membaca secara bergantian. Mari kita pria membaca bersama-sama ayat pasal 20 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka,
Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin, amin. Sekali lagi kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami sekarang. Roh Kudus yang mengurapi kami, memberikan kami pengertian. Sehingga firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar pada pagi hari ini menguatkan kami untuk mengerti firman Tuhan yang ajaib, firman Tuhan yang hidup ini. Kami sambut firman-Mu dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, topik kita pada pagi hari ini berbicara mengenai Allah yang murah hati. Allah itu memiliki sifat atau karakter murah hati, penuh belas kasihan. Allah itu baik hati, tapi jangan lupa Allah itu juga bisa cemburu. Allah itu juga bisa marah. Saudara sekalian, begitu banyak karakter atau sifat Allah. Tapi hari ini kita mau membicarakan Allah yang murah hati. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca tadi di dalam Matius pasal 20, maka kita melihat di sini perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Nah, kalau kita membaca ayat ini, maka kita melihat bersama-sama Tuhan yang dimaksud di dalam kitab suci ini adalah Allah sendiri. Pekerja itu adalah kita. Jadi saudara dan saya ini adalah pekerja. Tuhan yang tertulis dalam kitab suci ini adalah Allah sendiri. Nah, kita melihat di sini ada satu usaha atau ada satu bisnis yang dikelola oleh Tuhan ini. Yang satu pagi-pagi benar sudah bekerja, yang satu lagi pukul 9, pukul 12, pukul 3 dan pukul 5 sore. Jadi ada 5 jenis pekerja. Jadi kalau saudara perhatikan, sekali lagi saya ulang, ada yang pagi-pagi benar, ya, ada yang pukul 9, ada yang pukul 12, ada pukul 3 petang dan ada pukul 5 sore. Tapi Alkitab mencatat bahwa mereka mendapat upah 1 dinar sehari. Jadi 1 dinar ini kalau saudara nanti membaca dalam kamus terjemahan baru atau dalam kamus perjanjian baru, terutama di bagian belakang Alkitab saudara, pada zaman dulu 1 dinar ini setara dengan upah sehari. Ya, kalau UMR di DKI berapa kira-kira sehari? Tentu masing-masing wilayah berbeda. Tentu tidak kita membahas hari ini soal uang, soal dinar ini. Tapi mereka yang 5 ini masing-masing dapat 1 dinar. Saya bisa bayangkan. Jadi yang pertama kita melihat ini pagi-pagi benar. Jadi sebelum matahari terbit dia sudah bekerja. Dan kata tuannya dia akan mendapat 1 dinar. Kemudian yang berikut muncul jam 9, kemudian jam 12, jam 3 dan yang terakhir pukul 5 sore. Dan kita membaca dalam Alkitab jam 6 sore pekerjaan sudah selesai. Nah, di dalam ayat ini kita menemukan orang yang terakhir yang masuk jam 5 sore kerjanya, selesai jam 6 juga sama. Gaji atau upah yang dia terima masing-masing 1 dinar. Saudara-saudara sekalian, kalau kita simak sejenak, tidak ada industri, tidak ada organisasi seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian punya organisasi, punya industri atau punya usaha atau punya bisnis, nggak mungkin lah yang kerja dari pagi matahari belum terbit sampai kemudian menjelang matahari terbenam sama gajinya yang bekerja cuma 1 jam. Saya kira kita setuju ya. Nggak tahu kalau misalnya nanti Pak Wayan punya bisnis nggak apa-apa yang 1 jam juga sama Pak gajinya sama yang nggak mungkin. Tapi saya kira juga enggak. Semua kita sepakat seolah-olah Tuhan ini tidak adil. Nah, hari ini kita bisa melihat bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kata seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja ini berbicara mengenai orang Kristen yang sejak kecil sudah mengenal Tuhan dan melayani Tuhan. Ya, ada kategori itu, termasuk saya yang nomor 1 ini. Ya, karena memang papa, mama sudah Kristen, nenek saya juga penginjil. Jadi saya dari kecil sudah ke gereja. Saya dulu dari gereja Pantai Kosta di Indonesia di jalan Sutomo ya di Pematang Siantar. Jadi dari kecil.
kategori nomor 1 ini. Tapi ada juga orang yang menerima Kristus bukan pada waktu dari kecil, mungkin di setengah umur misalnya remaja atau pemuda, mungkin ada yang setengah tua atau sebaya, mungkin ada yang mungkin minggu depan dia akan meninggal dunia, dia udah menerima Kristus. Ada begitu. Bahkan dalam beberapa pelayanan kita, begitu dia menerima Kristus, malamnya sudah meninggal dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan ayat ini, ada semacam ketidakadilan bagi si penerima upah ini. Terutama yang paling pertama. Dia sampai komplain, saya udah bekerja siang dan malam, sampai kena terik matahari, kok sama upahnya. Nah, hari ini coba kita melihat Bapak Ibu sekalian dari perspektif, dari sudut pandang Matius pasal 20 ini, bagaimana Allah yang murah hati. Bagaimana prosesnya Allah yang murah hati dan apa konsekuensinya bagi kita yang sulit bermurah hati. Jadi ada sebabnya. Ya. Nah, mari kita lihat, di sini kita akan lihat ya, saudara-saudara sekalian, saya sudah juga tayangkan di PowerPoint-nya, sudah saya berikan kepada Pak Wayan, barangkali saudara perlu. Kita melihat mengapa orang sulit sekali bermurah hati. Kan banyak kita dengar, oh ya kalau murah hati lakukan dong, kalau murah hati berikan dong uangnya dan lain sebagainya. Ternyata kitab suci menjelaskan 3 sikap yang menyebabkan kita sulit sekali untuk memiliki kemurahan hati. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Ya. Kalau ayat 10 sampai 11 saya bacakan buat saudara. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya, kata sangkanya ini dugaan. Kalau saudara yang kuliah di perguruan tinggi, semacam hipotesis, dugaan sementara. Ya, ini dugaan sementara kan itu setengah benar ya. Makanya kalau kita lihat misalnya ada kalimat hipo, itu artinya setengah. Tesis benar, jadi setengah benar. Berarti kalau namanya setengah benar, tidak benar. Nah, sangkanya, saudara perhatikan baik-baik ayat itu, di dalam ayat ke-10, akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat orang yang pertama sekali ini masuk bekerja di kebun anggur itu, sangkanya dia menduga kalau udah bekerja keras, sudah bekerja hebat, dapat lebih banyak. Hari ini saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang pertama saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah merasa diri lebih unggul. Ya, ini yang membuat kita repot untuk murah hati, merasa diri lebih unggul. Misalnya saya dosen, saya lebih pintar. Mana bisa? Saya kan sejak awal nenek saya, buyut saya sudah mengenal Tuhan. Pasti Tuhan lebih berkenan kepada saya. Tapi juga ada bagian ekstrim yang lain, itu adalah kalau tadi di sebelah kanan sini orang yang merasa lebih unggul, di ekstrim di sebelah kiri saya orang yang betul-betul minder. Aduh, saya sudah ikut Tuhan, kok susah setiap hari. Hidup saya seperti P7, pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan, potong pinjaman, potong utang, ujung-ujungnya pasrah. Ada juga begitu. Tuhan tidak menginginkan kita di posisi ekstrim kanan dan kiri. Saya mau beritahu hari ini, saudara yang ada di gereja ini bukan orang sembarangan. Tuhan sudah memilih saudara, dikatakan Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4, Allah telah memilih kita sebelum dunia diciptakan, supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Coba kita lihat satu ayat ya di dalam Lukas pasal Lukas pasal 18 ya. Kita lihat sebentar ayat ini, saudara sekalian, ini mengingatkan kita satu poin penting. Lukas pasal 18 ayat 9. Coba kita lihat Lukas 18. Saya akan bacakan buat saudara Lukas pasal 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, nah ini menganggap lebih dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain.
bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita lihat orang Farisi ini berbicara orang-orang dalam tanda kutip pendeta-pendeta yang udah lama melayani, yang terkenal. Wah, kalau dia berdiri, ya Tuhan, wih, aku tidak seperti orang itu, tidak seperti orang ini. Dia banding-bandingkan dirinya. Kata Tuhan Yesus, ketika pemungut cukai ini mungkin sekarang kita sebut apa ya Pak Wayan ya, mungkin debt collector kali ya, atau apa gitu. Dari jauh dia nggak berani melihat, ampunilah aku yang orang yang berdosa ini. Kitab suci mengatakan orang itu dibenarkan. Saudara perhatikan ayat ini. Padahal apa yang kurang dari orang Farisi ini? Berpuasa 2 kali seminggu. Ayo siapa di sini yang berpuasa 2 kali seminggu? Iya kan? Kalau Pak Wayan mungkin berpuasa 2 kali seminggu. Mungkin. Ya, mungkin. Udah beri perpuluhan ini, semua nggak ada yang kurang. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 18 ini, wah udah hebat ini kelasnya ini. Coba aja saudara lihat itu. Apa yang kurang? Ya, bukan orang lalim, bukan perampok, bukan penzina, bukan macam-macam. 2 kali seminggu aku berpuasa, memberikan semua beres. Tapi Tuhan tidak berkenan dibanding dengan pemungut cukai ini. Hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, jangan merasa lebih unggul dalam bidang apapun. Karena apa? Apa yang kita dapat sekarang ini, semua karena perkenanan Tuhan. Apa yang kita punya sekarang sebenarnya bukan punya kita. Itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Makanya susahnya di situ kita kalau udah mulai banyak uang. Kita pikir uang kita, padahal Tuhan yang menitipkan kepada kita. Maka saya mendorong jemaat di sini, jangan coba-coba bermain di pinjol dan juga di judi online. Banyak gereja-gereja yang saya melayani, kami sharing, ada juga pendeta yang judi online. Ada juga yang saya lihat, saya bingung, ada yang pinjol. Coba lihat kiri kanan kalau saya bersih gitu ya. Ya. Kenapa? Karena merasa di satu sisi sebelah ekstrem kiri, nggak merasa berdaya, betul-betul. Padahal Tuhan sumber kekuatan kita. Di satu sisi, aku hebat. Saudara mau pilih mana? Ekstrem kanan dan ekstrem kiri sama penyakitnya. Tapi kita berdiri di tengah-tengah. Kristus sebagai batu karang yang kuat. Makanya Bapak Ibu sekalian, sekalipun ini nih saya kan pendengar radio ya, yang setia RRI. Jadi kalau saudara mau mendengar radio di mobil RRI, bagaimana pemerintah sekarang kita lihat efisiensi anggaran. Kita semua sudah tahu lah. Kita juga sudah melihat bagaimana harga-harga naik. Beberapa minggu lalu istri saya belanja cabai rawit 140.000 per kilo. Nggak tahu kalau di Jakarta. Kalau di Bali begitu. Belum harga-harga yang lain. Banyak sekarang mengeluh. Dan sangin mengeluh, sana sini mengeluh. Semua tawaran-tawaran di televisi, tawaran di Instagram, di TikTok diikuti. Bahkan ada yang jatuh kepada investasi bodong. Karena apa? Mengandalkan diri sendiri. Saya mendorong semua jemaat di sini, andalkanlah Tuhan. Amin. Nah, jadi bagian yang pertama, jangan merasa lebih unggul karena pendidikan, karena kekayaan, karena pengalaman. Sebaliknya ekstrem kiri, jangan juga merasa sepertinya udah gak berarti hidup ini. Sepertinya rasanya hidup ini sepertinya tidak ada lagi gunanya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir hari ini sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tuh sayang kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya terakhir ke Jakarta waktu ikut retreat kita ya Pak Wayan ya. Itu pada bulan April tahun 2023. Sebenarnya waktu itu saya sudah sakit. Ya, badan turun terus sampai 43 kg. Saya sudah berobat di Bali, 4 rumah sakit, ternyata hasilnya diagnosisnya asam lambung. Ternyata udah makin gak sembuh, sakit pindah dari sini ke sini, pindah setiap hari pindah. Jadi kalau saya sakit saya makan paracetamol. Begitu berobat ke Jakarta, colonoscopy,
Hollandscopy, ya, ternyata usus saya mengalami penjumatan namanya invaginas. Dan setelah dicek di patologi Rumah Sakit Cipto, ternyata sudah stadium 3. Coba saudara bayangkan. Makanya tadi saya cerita kepada beberapa sahabat di sini, kalau berobat ke dokter itu, kalau nggak jelas, mendingan pindah, mendingan cari opsi yang kedua. Karena saya sudah 4 rumah sakit, diagnosisnya cuman asam lambung. Sudah CT scan, udah semua ada pokoknya. Hampir lewat. Tapi hari ini saya bisa ketemu saudara, puji Tuhan. Ya. Dan saya sudah 10 kali kemo, jadi 3 kali lagi kemoterapi. Ya, jadi saya mendorong saudara yang baru kemo 2-3 kali, tetaplah bersyukur, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Kan saudara baru 2-3 kali, saya sudah 10 kali. Beda kan kelasnya. Nah itu juga nggak boleh itu, nanti merasa diri lebih ini lagi. Ya kan Pak Wayana merasa lebih unggul gitu. Nah, itu juga nggak boleh itu. Nah itu harus diminta ampun sama Tuhan itu, nggak usah sok-sokan. Oke, baik. Jadi kita bisa melihat jangan merasa lebih unggul dalam hal apapun karena semuanya sumbernya dari Tuhan. Uang kita, apa lagi mobil kita, rumah kita, tanah kita, aset kita, termasuk istri kita dan anak-anak kita. Mereka adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Makanya mesti kita kelola kesehatan. Jadi salah satu saya kasih hari ini tipsnya bagaimana mengelola kesehatan. Saudara coba latihan setiap pagi itu olah nafas 10 menit. Tarik nafas, tahan sebentar, ucapkan puji Tuhan saya sudah tempuh. Tarik lagi, pas lagi. Nah gak apa-apa. Jadi jangan malas juga berolahraga, amin. Coba lihat di kiri kanan, olahraga jangan di rumah aja ya. Olahraga jalan kaki aja. Ini bapak-bapak yang seusia dengan saya sudah di atas 60 tahun. Jaga kesehatan Pak, karena Bapak sangat dibutuhkan oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk ibu-ibu kita. Oke, kita lanjutkan. Jangan terlalu lama, nanti saudara bilang, wah ini Pak Sembiri yang terlalu lama ini. Oke, bagian yang kedua, mari kita lihat, itulah ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan di dalam Matius tadi, di dalam ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita. Katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik. Ngomel dia. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan ini ngomel. Tuhan si A, si B, doa dijawab Tuhan. Apalagi kalau kita dengar kesaksian di beberapa gereja. Orang udah berdoa puasa seminggu gak dijawab Tuhan. Dia cuma ngomongnya Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Loh kok bisa beda Tuhan? Saya hanya mau beritahu kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu murah hati. Itulah sebabnya pada bagian yang kedua saya mau mengatakan, jangan lupa bahwa Allah berdaulat memberikan kemurahan hati kepada semua orang dan tidak mungkin dibatasi oleh manusia. Kata kuncinya, Allah berdaulat. Artinya kita nggak bisa ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Jadi sekali lagi saya ulang, jangan sekali-kali coba mengatur Tuhan. Memohon kepada Tuhan, yes. Ngatur Tuhan kita nggak bisa. Kenapa si A, si B lebih bagus, lebih sukses Tuhan. Padahal dia kerja baru 2 tahun, udah ganti mobilnya Innova Reborn, Zenik Hybrid. Saya sudah bekerja 15 tahun, baru Honda Beat. Waduh, kok saudara marah-marahin Tuhan? Karena itu kedaulatan Tuhan. Kalau kita berbicara kedaulatan Tuhan, itu memang hak prerogatifnya Tuhan. Gak bisa kita ganggu-gugat. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Nah itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, sekali lagi saya mau mengatakan, orang ini bersungut-sungut. Berapa banyak kita lihat anak-anak Tuhan suka bersungut-sungut dalam hati ya. Aduh Tuhan, kok begini. Saya juga kadang-kadang bersungut-sungut. Aduh tapi kadang tuh, aduh ampuni Tuhan. Bagaimana saya gak bersungut-sungut? Saya bukan perokok, belum pernah minum soft drink, tidurnya teratur. Apa yang kurang? Makannya vegetarian, buah-buahan, sayur-sayuran. Kok bisa kena cancer coba? Apa yang kurang? Berdoa ya saya berdoa juga. Apa sih yang enggak? Melayani retreat, melayani semua kayaknya udah. Persis kayak orang Parisi itu. Kena juga, stadium 3 malah. Coba saudara bayangkan. Jadi gimana dong? Saya hanya mau mengatakan kepada saudara, semua dalam kedaulatan Tuhan. Sampai saya pikir-pikir kenapa bukan
si A, si B yang hidupnya nggak karu. Banyak teman-teman saya perokok ya, dosen-dosen perokok, minum kopi kadang-kadang 2-3 gelas sehari. Sehat tuh sampai sekarang, ketawa-ketawa. Saya udah gak bisa ketawa. Nah terus apakah saya boleh mengatakan, Tuhan, kok dia nggak kena, saya kena, kan repot. Memang kita yang ngatur Tuhan. Tolong beritahu kiri kanan, jangan ngatur-ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur kita. Ya kan? Tuhan yang mengatur kita. Kita hanya memohon belas kasihannya, kemurahannya. Coba kita lihat satu ayat, Lukas pasal 23 ayat 39. Saudara akan kaget dengan ayat ini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Coba saudara lihat ayat ini. Ini kadang-kadang kita baca, aduh kok bisa ya Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Coba saudara perhatikan ayat ini. Saya akan bacakan buat saudara, Lukas pasal 23 ayat 39. Ini contoh yang betul-betul menggetarkan. Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, maksudnya menghujat Yesus ya. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut, juga tidakkah kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Perhatikan ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di dalam Firdaus. Padahal yang di sebelah kanan Yesus ini belum pernah pelayanan, belum pernah ikut retreat di GBI Matraman, belum pernah. Jatinegara. Aduh, kok salah ucap, mohon maaf ya Pak Wayan. Di Jatinegara belum pernah dia khotbah, belum pernah apa-apa. Tapi lihat, hari itu juga dia bersama-sama dengan Kristus. Kemana murid-murid yang 12 itu? Satu orang bunuh diri, Yudas Iskariot. Yang lain pada kabur semua. Tapi lihat orang ini, hari itu juga dia memperoleh kemurahan yang luar biasa. Bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Jadi saya mau mengatakan kepada saudara, bukan berarti gak boleh melayani Tuhan hebat, bukan berarti gak boleh kita kaya, bukan berarti kita gak boleh berpendidikan tinggi, bukan itu maksud saya. Tapi jangan meninggikan diri, jangan kita merasa kita hebat, jangan kita menghakimi Tuhan karena Tuhan itu berdaulat. Lihat aja orang yang disalib ini, hari itu juga dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Hari ini saudara yang hadir di sini, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Allah itu adalah Allah yang murah hati. Itu adalah karakter Tuhan. Mungkin bisa saja kita pikir, aduh saya baru kemarin ribut sama istri, saya baru marah-marahin dia, saya maki-maki dia. Ketika saudara datang dan bertobat dan minta ampun, Tuhan melepaskan pengampunan. Tuhan itu bukan seperti kita. 3 kali ya kesalahan kamu, setelah itu mohon maaf, tiada maaf bagimu. Enggak ada, Tuhan enggak begitu. Kalau begitu prinsipnya Tuhan, udah celaka kita semua. Tapi Tuhan melepaskan pengampunan. Hari ini kita lihat, bagian yang pertama tadi saya mengatakan, jangan merasa diri lebih unggul di bagian kanan, tapi juga jangan merasa sepertinya kita tuh gak ada artinya apa-apa, kita tuh sepertinya orang yang betul-betul tidak berharga. Jangan juga begitu. Berdirilah tetap di atas batu karang yang teguh, karena masing-masing kita sudah ada kasih karunia-Nya. Saudara gak bisa paksa saudara menjadi kaya. Ada teman saya, satu orang sharing, saya kalau kayak gini susah hidupnya Pak. Akhirnya ikut dia sebuah trading, memang berhasil. Tahu gak saudara? Hilang duitnya 1,8 M. Coba saudara bayangkan. Beberapa, nah kebetulan saya kan counselor ya. Jadi counselor ini banyak yang kita dapat info-info. Nah tentu saya sebutkan namanya. Ada yang investasi, temannya aja investasi bikin properti. Kasih 500 juta, lewat tuh duitnya, teman satu gereja kabur. Kadang-kadang penipu yang paling pusing kepala kita adalah penipu-penipu dari kalangan internal kita di gereja. Jadi teman makan teman, jeruk makan jeruk. Seharusnya jeruk kan gak boleh makan jeruk. Iya kan? Nah hati-hati juga, jadi saya minta tolong jemaat di sini, jangan bermain-main dengan uang. Karena itu bisa merugikan dan juga membuat orang menjadi sakit hati. Amin Bapak Ibu sekalian. Ya kalau saya lihat dari amin saudara, semua saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin ya. Nah bagian yang terakhir kita bisa melihat ayat yang 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara bagian yang terakhir ini di dalam Matius tadi. Coba kita lihat
Ya, saya bacakan buat saudara ayat 13 sampai 15. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Lihat tuh bagaimana Tuhan ini berkata, lihat, aku bukan berlaku tidak adil kepada engkau. Ini jawaban Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Tuhan mengatakan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat adalah jangan iri hati terhadap berkat jasmani atau berkat rohani yang diterima oleh orang lain. Makanya saya mendorong kita semua, ya dari sini saya banyak belajar, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah banding-bandingkan istri kita sama istri orang lain. Jangan pernah banding-bandingkan suami kita sama suami orang lain. Aduh, kok suami saya kumisnya tipis, sementara suami orang lain dadanya berbulu. Untuk apa saudara urus-urus suami orang? Untuk apa? Jangan pernah banding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Itu memang pemberian Tuhan buat kita. Saya juga kalau mau saya kepingin jadi bintang film kok. Biar saudara tahu. Betul gak Pak Wayan? Kepingin saya. Tapi ternyata saya gak jadi bintang film. Hanya jadi seorang pengajar yang sederhana. Saya makanya waktu mengajar di UPH itu kan banyak teman juga yang mengkritik saya. Karena saya termasuk dosen yang kurus. Dia bilang, Pak Sembiring kurang enak lah, kok kurang bagus kalau ngajar kalau badannya kurus. Gak berwibawa katanya. Waduh. Mana mungkin saya gemuk-gemukkan diri saya. Bagaimana cara menggemukkannya? Udah memang begini. Kan begitu ya Pak Wayan? Kan gak bisa kita paksa diri kita gemuk. Jadi saudara yang kurus jangan mengeluh karena saudara kurus. Saudara yang sudah gemuk bersyukurlah kalau bisa dikurangi gak apa-apa gitu. Jadi jangan dipersoalkan itu di hadapan Tuhan. Kan repot kita. Nah jadi dalam poin ini saya mau mengatakan kepada saudara. Jangan iri hati terhadap berkat jasmani rohani yang diterima oleh orang lain. Bersyukurlah kalau orang lain lebih sukses dari kita. Saya tidak akan membacakan kepada saudara. Tapi kalau saudara baca nanti di rumah dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 2, ya saya nggak usah bacakan itu. Itu bagaimana Paulus mengalami pengalaman rohani, dia naik ke Firdaus. Dia bertemu dengan Kristus di Firdaus. Tapi dia nggak sebutkan namanya di situ. Ada seorang Kristen 14 tahun yang lalu, maksudnya dirinya. Tapi ketika dia bertemu dengan Kristus, apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Dia begitu merasa hebat. Tuhan kasih dia pada tubuhnya, itu bagian yang membuat dia tidak sembuh. Itu ada penyakit dalam tubuhnya, dikatakan di situ ada duri dalam daging. Beberapa penerjemah mengatakan itu adalah penyakit, beberapa yang lain mengatakan ada gangguan lambung dan lain sebagainya. Tapi karena penyakit itu dia berteriak kepada Tuhan 3 kali, Tuhan sembuhkan. Apa yang terjadi? Jawab Yesus kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah engkau menjadi kuat. Coba. Kadang-kadang kelemahan kita, kekurangan kita membuat kita kuat. Coba kalau saudara semua lengkap. Saudara masih ingat cerita mengenai Nebukadnezar? Waktu dia naik ke soto istananya dia bilang, bukankah ini karena kekuatanku, karena kehebatanku aku bisa menguasai Babel. Baru dia ngomong, sudah gak bisa makan makanan istana. Dan dia diasingkan selama 7 tahun. Apa yang dia makan? Dia cuma makan rumput yang dimakan oleh keledai, dimakan lembu atau dimakan oleh kambing. Dan rambutnya sudah begitu panjang, kukunya seperti udah kuku Raja Wali. 7 tahun loh dihukum Tuhan. Hari ini saudara-saudara sekalian, kita belajar satu kata kunci. Bahwa kemurahan Tuhanlah yang membuat kita layak. Kemurahan hati Tuhanlah yang membuat kita hidup. Kemurahan hati Tuhanlah yang membuat kita bisa melakukan aktivitas kita. Dan karena kemurahannya itulah yang dia berikan kepada kita membuat kita juga memiliki hati yang murah hati kepada orang lain. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan sangat sulit bagi kita untuk bermurah hati kepada orang lain selama kita masih berpusat kepada diri sendiri. Selama kita merasa diri lebih unggul. Selama diri kita merasa kita adalah orang yang paling hebat. Selama kita merasa bahwa Tuhan tidak berdaulat dan kita memiliki iri hati, maka kita akan sulit memiliki apa yang disebut dengan kemurahan hati. Kemurahan hati bukan soal memberi uang.
Kemurahan hati bukannya soal mengunjungi orang sakit, tapi kemurahan itu berbicara memberikan hati kita, memberikan energi kita, memberikan hidup kita, memberikan perhatian kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian yang rumahnya jauh datang kemari, mau melayani, mau beribadah? Karena kemurahan hati Tuhan ada dalam hati saudara. Coba kalau kita hitung-hitungan, berapa ongkos dari Cisalak kemari? Iya kan? Coba kalau kita hitung-hitungan, berapa ongkos kalau naik Gojek atau Grab? Kalau semua kita hitung-hitungan, kita udah gak ada ke gereja, mendingan online. Tapi saudara kan hari ini memiliki nilai lebih. Tidak perlu online, yang penting onsite, langsung ketemu di dalam acara di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi pada siang hari ini kita bisa melihat, satu, jangan merasa lebih unggul di sisi kanan, tapi jangan juga merasa saudara sepertinya gak ada artinya. Udahlah, kalau saya hidup segan, mati tak mau, tanggung juga. Berdirilah saudara di tengah. Saudara adalah milik Kristus, kepunyaan Tuhan. Saudara adalah milik Tuhan. Yang kedua, jangan lupa bahwa Allah berdaulat memberikan kemurahan hati kepada semua orang dan tidak mungkin dibatasi oleh manusia. Jadi lihatlah kemurahan Tuhan, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Dan yang terakhir, jangan iri hati terhadap berkat jasmani, terhadap prestasi orang lain, baik jasmani maupun rohani. Karena masing-masing kita sudah diberikan Tuhan kapasitas sesuai dengan berkat ilahi. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan memberkati kita, dan kesimpulan di sini kita lihat sudah saya bacakan tadi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Lagunya ini mungkin sudah kita nyanyi, ada lagunya sudah saya masukkan di situ. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini udah sering kita dengar ya, lagu lama sekali. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggilnya. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena fasih lidah kita, bukan karena kekayaan kita. Bukan, tapi karena kemurahan hati Tuhan. Kita nyanyi yuk lagu ini, semua saya kira udah tahu, ini lagu lama sekali ya. Oke. Kebaikanmu, amin. Karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang pria, baik yang pertama, yang wanita, baik yang kedua, kemudian refrennya kita sama-sama. Ayo yang pria suaranya lebih keras. Kebaikanmu, amin. Bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu kau dipilih, kau dipanggil. Yang wanita,
bangga bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya. Mari kita menundukkan kepala, mari kita menutup mata kita. Lihatlah kemurahan Allah yang luar biasa. Dia tetap memberikan anugerahnya, baik yang pertama sekali yang pagi-pagi benar. Bahkan dia juga memberikan anugerahnya, kebaikan, kemurahan hatinya bagi yang bekerja pada pukul 5 sore. Di sini kita bisa melihat Allah itu berdaulat. Dia mampu menolong dengan cara yang ajaib. Mungkin ada di antara kita yang merasa, kapan Tuhan menolong saya? Semuanya ada waktunya Tuhan, ada yang disebut dengan kairosnya Tuhan. Kadang-kadang kairos kita, kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan dengan waktunya kita, kronos kita bisa berbeda. Kalau Tuhan menolong itu adalah tepat pada waktunya. Hari ini saudara sekalian, mungkin ada keluarga kita yang sakit. Mari kita datang kepada Tuhan. Jangan lagi kita berdebat, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Dan yang terakhir, jangan pernah iri kepada orang lain yang mungkin lebih sukses, yang mungkin lebih kaya, lebih berhasil dari kita. Mungkin kita berkata, aku udah bekerja lebih keras, lebih berat, lebih sulit. Tapi kenapa dia lebih berhasil? Kenapa dia lebih kaya? Kenapa dia lebih sukses? Kenapa? Saudara tidak akan pernah menemukan jawaban yang 100% benar. Kecuali saudara datang kepada Tuhan, bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita datang kepada Dia, mohon belas kasihan-Nya. Tuhan, inilah kami pada siang hari ini. Kami datang kepadamu, kami mohon ampun kalau kami merasa diri kami lebih unggul. Kami merasa diri kami lebih berpengalaman. Kami merasa diri kami lebih tinggi pendidikan. Kami merasa diri kami lebih hebat dari orang lain. Di satu sisi ampuni kami Tuhan kalau kami merasa diri kami tidak ada harganya. Kami merasa diri kami sebenarnya begitu rendah. Padahal kami sudah Tuhan pilih sebelum dunia diciptakan. Engkau sudah membayar dosa-dosa kami di Golgota Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Engkau tersalib di Golgota, di Kalvari Tuhan. Untuk kami dibeli, dibayar mahal dengan darah-Mu yang kudus. Begitu berharganya kami Tuhan. Kami yang hadir pada siang hari ini adalah semua anak-anak Allah yang sangat berharga di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami sering bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami kalau kami merasa keadilan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau berdaulat dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menentukan langkah-langkah kami. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau ia jatuh tidak sampai tergeletak karena Tuhan yang memegang tangannya. Tuhan, itulah firman-Mu. Dan tolong kami supaya kami tidak iri kepada orang lain. Supaya kami tidak membanding-bandingkan hidup kami, keluarga kami, kekayaan kami, anak-anak kami, milik kami dengan orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Ajar hidup kami untuk terus bersyukur Tuhan. Berterima kasih dan mengatakan Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ajar kami untuk terus berkata bahwa Tuhan itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini.
Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Engkau yang kami panggil ya Aba ya Bapa. Karena Engkaulah sumber, Engkaulah segala-galanya. Pada siang hari ini Tuhan, kalau ada di antara kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Keluarga-keluarga tadi kami sudah mendengar juga ada seorang ibu yang dalam proses kemoterapi Tuhan. Kami berdoa kepada ibu itu di dalam nama Yesus. Sembuh dan sehat kembali. Tuhan, Engkau memakai dokter, memakai obat-obat untuk kemoterapi. Sehingga ibu yang sakit tadi Tuhan yang kami dengar dalam kesaksian, mengalami kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa yang mengalami kesulitan ekonomi supaya tidak melakukan pinjol, supaya tidak melakukan judi online, supaya tidak aneh-aneh. Karena firman-Mu sampai masa tua kami pun Tuhan memelihara kami. Bahkan sampai putih rambut kami Tuhan menggendong kami. Tuhan memikul kami. Tuhan yang menuntun kami. Tuhan firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak akan meleset. Karena firman-Mu adalah mencipta. Tuhan tolong kami. Berkati anak-anak kami yang dalam pendidikan Tuhan. Berkati mereka yang akan memasuki perguruan tinggi pada pertengahan tahun ini. Kami terus memperkatakan dengan iman. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami sungguh bersyukur, berkati Tuhan, Pak Wayan, Pak Yuyung dan semua Tuhan jemaat di sini. Dan biarlah kami jemaat-jemaat yang berkualitas, yang berakar, yang bertumbuh, yang berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau dari kekal sampai kepada kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.